Bab 3188. Serangan tak berujung. Timbul rencana licik dalam hati Ya Son Chang. Reiki dalam tubuh berputar dengan cepat, membuat hawa-hawa dingin meningkat. Kali ini, Eric Kin tidak cukup waspada, langsung terlempar jauh, jatuh ke permukaan tanah. Hati Ya Son Chang terasa lega, baru akan mengejar dan membunuh Eric Kin. Terlihat Eric Kin melayang di tengah asap, lalu menyerang ke arahnya. Aku sungguh tidak percaya. Ya Son Chang berteriak keras, setiap jurus dilakukan dengan sempurna. Eric Kin pun terus-menerus terlempar karena kekuatan itu, tetapi setiap kali terlempar selalu bangkit kembali, dan menyerangnya kembali. Melihat situasi itu, orang-orang pun merasa heran. Ketahuilah betapa kuatnya serangan Ya Son Chang, kemungkinan mereka hanya mampu menahan satu serangan, sisanya tidak berdaya. Akan tetapi Eric Kin malah bertahan berulang kali, dan lagi-lagi bisa berdiri kembali, seolah selamanya tidak akan tumbang. Mata Ya Son Chang juga terbelalak, mulai merasa pusing. Sejak awal mengeluarkan berbagai jurus yang menguras energi, tubuhnya mulai merasa lelah. Tetapi yang sangat menyebalkan adalah, Eric Kin mulai beraksi sambil bicara. Ya Son Chang, jadi hanya ini kekuatanmu? Sindiran Eric Kin pun terdengar. Cari mati. Ya Son Chang marah besar, kekuatan yang baru akan disimpan sebagian, kini malah meningkat. Lagi-lagi Eric Kin terlempar jauh, jatuh di permukaan tanah hingga menciptakan sebuah lubang besar di sana. Tetapi dengan segera, Eric Kin kembali menyerang Ya Son Chang di tengah asap tebal. Terlalu lemah, apakah kamu tidak memiliki kekuatan lagi? Kata Eric Kin. Mati saja kamu. Ya Son Chang murka mendengarnya, alhasil kembali menyerang Eric Kin. Bahkan tenaga untuk menekanku pun tidak ada, kamu benar-benar sampah. Ya Son Chang berteriak keras, berhasil membuat Eric Kin terlempar lagi. Dalam pertarungan itu terlihat situasi yang sangat aneh, membuat orang-orang yang menyaksikan merasa gagal paham. Di antara dua pihak yang bertarung, Ya Son Chang senantiasa berada di atas langit, dan berkali-kali membuat Eric terlempar, terlihat sangat mendominasi pertarungan. Tetapi Ya Son Chang juga yang jauh merasa marah dan panik. Sebaliknya Eric Kin yang berkali-kali terlempar terus-menerus bicara, seolah takut lawannya tidak mengeluarkan tenaga. Apakah kekuatan dan energi orang itu tidak akan pernah habis? Ya Son Chang merasa sangat kesal, terus-menerus seperti itu, dia pun mulai merasa kedua lengan pegal dan mati rasa, sedangkan Eric Kin malah tetap hidup dan bersikap angkuh. Harus memikirkan sebuah cara agar bisa langsung membunuhnya, jika tidak, sebelum dia kelelahan, Reiki dalam tubuhku bisa saja terkuras habis. Terlintas ekspresi licik dalam mata, hawa-hawa dalam diri Ya Son Chang kembali berubah. Dia berencana tidak peduli lagi dengan segalanya, dia ingin segera menyelesaikan pertarungan itu. Rambut emas di atas kepalanya seperti terbakar, warna emas di sekujur tubuh mulai pudar secara perlahan. Pada akhirnya, cahaya-cahaya emas pada tubuh Ya Son Chang pun masuk ke dalam lengannya. Dan kali ini, saat Eric Kin menyerang kembali, pedang saling bertemu, namun terjadi perubahan pada ekspresi wajah Eric Kin. Dengan jelas dia merasakan kekuatan Ya Son Chang bertambah setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. Kali ini cukup sedikit sentuhan saja, Eric Kin terlempar sangat jauh ke permukaan tanah. Tebasan darah prajurit naga. Mata Ya Son Chang merah total, badannya ikut turun mengejar Eric Kin. Terdengar suara, peng, tebasan kedua dilepaskan. Dan Eric Kin yang baru saja mendarat hanya sempat menyambut dengan tangkisan pedang pula. Kraak. Permukaan bumi retak dan runtuh di mana-mana.
Dengan Erik Kin sebagai pusat, permukaan tanah runtuh sejauh puluhan meter, asap tebal terbang ke atas menghalangi penglihatan. Timbul beberapa luka baru pada tubuh Erik Kin, darah segar mengalir keluar. Tebasan ketiga. Yason Chang berteriak keras, memusatkan seluruh kekuatan pada tebasan ketiga itu. Tebasan kedua sudah cukup membuat Erik Kin terluka, tebasan ketiga ini pasti tidak akan bisa ditangkisnya lagi. Mantra naga. Di saat serangan Yason Chang hampir tiba, Erik Kin pun mengucap mantra. Ruang hampa di segala sisi mulai terguncang bagai air panas yang mendidih. Sebanyak 19 ekor naga api berukuran besar terbang di sekitar. Dan di saat inilah, saat tebasan pedang tiba, naga-naga itu meraung, satu persatu masuk ke dalam tubuh Erik Kin. Setiap ekor naga yang masuk, membuat energi api dalam tubuh Erik Kin semakin pekat. Setelah 19 ekor naga bersatu, tubuh Erik Kin memancarkan cahaya api suci yang sangat terang. Bahkan pada bagian lengannya pun mulai tumbuh sisik naga. Tidak lama kemudian roh naga besar melayang di belakangnya. Krak. Kali ini, cahaya pedang Yason dan tebasan Raja Abadi Erik kembali berbenturan. Permukaan tanah lagi-lagi retak dibuatnya, reruntuhan semakin banyak. Lingkaran selebar puluhan meter terbentuk di permukaan tanah. Reiki mulai terbang sembarang, menghalangi penglihatan orang-orang. Meski asap tebal memenuhi medan perang, dan Reiki berhamburan di mana-mana. Tetapi tidak seorang pun mengalihkan pandangan, semuanya menyaksikan pertarungan dengan panik. Sony Yuan mengerutkan kening, juga mengayunkan tangan demi mendatangkan angin. Gelombang angin mengusir halangan di depan mata, dalam lubang besar dan dalam itu, Yason Chang berdiri sambil menggenggam pedang, dengan ekspresi wajah tidak berani percaya. Sedangkan tidak jauh darinya, dalam sebuah lubang, Erik Kin menyeka noda darah di ujung mulut, perlahan berdiri kembali. Tidak mungkin, aku sudah menggabungkan teknik prajurit naga yang paling kuat, masih saja tidak berhasil membunuhmu. Melihat Erik Kin masih bisa berdiri, Yason Chang marah besar, tatapan mata menjadi sangat tajam. Dia pun menggenggam kuat pedang miliknya, lalu kembali melakukan tebasan ke arah Erik Kin. Namun kali ini, saat pedang saling menyentuh, Yason Chang merasa kaget karena menyadari dirinya tidak mampu menekan Erik Kin lagi. Kelihatannya kekuatanmu sudah terkuras habis saat tebasan ketiga tadi. Erik Kin tersenyum kecil. Ekspresi itu membuat hati Yason Chang gemetaran. Inilah rencana Erik Kin yang sesungguhnya. Sebelum bertarung, Erik Kin tidak tahu jurus andalan apa saja yang dimiliki Yason Chang. Tetapi setelah Yason Chang menggunakan warisan prajurit naga miliknya, cara terbaik yang terpikirkan oleh Erik Kin adalah menggunakan kelebihan dirinya untuk menguras energi lawan. Dia menelan pil iblis pola darah, menggabungkan dengan iblis langit bermata tiga, yang memberinya kekuatan tak terbatas. Inilah kelebihan utama yang dimiliki. Perjuangan tanpa kata nyerah dan kesabarannya dalam menunggu lawan berbuat kesalahan, keteguhan hati Erik Kin pada akhirnya membuahkan hasil. Kamu. Mata Yason Chang terbelalak, baru akan mengatakan sesuatu. Erik Kin mengambil kembali pisau Yoyang, lalu mengayunkannya lagi. Peng. Kali ini, giliran Yason Chang terlempar ke belakang. Diikuti dengan serangan bertubi-tubi dari Erik Kin. Di tengah ledakan bertubi-tubi, berkali-kali Yason Chang terdorong mundur, terlihat begitu menderita. Pada akhirnya dia terlempar ratusan meter jauhnya. Pedang emasku. Dibandingkan dengan terlempar jauh, yang lebih Yason Chang takutkan adalah, entah sejak kapan pedangnya telah rusak dan berlubang di beberapa bagian. Sekuat apapun, pedang emas tetap termasuk barang dewa tingkat 4, sedangkan pisau Yoyang milik Erik Kin malah berada di tingkat 5.
Kini Reiki dalam diri Yason Chang melemah. Pedang emas tidak mampu dilindungi lagi, berkali-kali menyambut serangan tentu saja akan membuatnya rusak. Melihat Erik Kin menyerang lagi, pada akhirnya Yason Chang terpaksa kembali menangkis menggunakan pedang itu. Pada akhirnya, krak. Pedang itu tidak mampu menahan tekanan yang datang, sontak patah menjadi dua bagian. Yason Chang hanya bisa menggunakan perisai yang tersisa untuk menghadang pisau Yoyang. Dan setelah itu, seolah menggila, Erik Kin tidak berhenti menyerang perisai tebal milik Yason Chang. Bersambung.